Perkenalkan, saya Ibda Karina Elizabeth Octavia Marpaung. Saya lahir di Medan tanggal 30 Oktober 1997 dan saat ini saya diamanakan menjadi seorang Paur Bungkol di Spripim Polda Lampung. Saya mendaftarkan diri di Akademi Kepolisian sebanyak 1 kali pada saat tahun 2016. Kalau boleh jujur, pada saat saya bersekolah dulu, saya tidak pernah terbesit untuk menjadi seorang polisi wanita. Tapi, saya ingin sekali menjadi seorang engineer. Motivasi saya sendiri untuk menjadi seorang polisi wanita sebenarnya tidak lain dan tidak bukan dari orang tua saya sendiri. Kebetulan ayah saya seorang tentara nasional Indonesia Angkatan Darat, dan orang tua saya, terutama ibu, mengarahkan saya untuk daftar Akademi Kepolisian, yang mana itu tidak beda jauh dari tugas orang tua saya selaku TNI AD. Pada saat saya menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian, saya diberikan hadiah oleh Tuhan untuk mendapatkan ranking 50 besar dari 293 lulusan Akpol 2020. Kemudian pada saat tingkat 3 dan tingkat 4, saya juga diberikan kepercayaan menjadi seorang Komandan Kompi Batalion Junior Angkatan 2021. Dan kemudian pada saat saya lulus dan menjadi seorang inspektur polisi tingkat 2, puji Tuhan juga saya berhasil bersama tim saya untuk mendapatkan penghargaan dari tim reaksi cepat dan Komnas Anak atas cepat tanggapnya mengungkap beberapa kasus tentang pelayanan perempuan dan anak. Setelah itu, saya dipromosikan untuk menjadi seorang panit di Ditreskrim Polda Lampung, Subdit Jatanras. Setelah saya 1 tahun bekerja dan belajar di sana, kemudian saya dipromosikan untuk menjadi seorang ajudan Kapolda, yaitu menjadi seorang Paur Bungkol di Spripim Polda Lampung, yang mana itu merupakan suatu prestasi juga menurut saya, karena menurut saya tidak semua orang bisa terpilih menjadi seorang ajudan Kapolda di staf pribadi pimpinan. Sebenarnya kalau boleh jujur, cara saya untuk mencapai prestasi tersebut tidak menggunakan cara khusus. Saya hanya melakukan apapun yang menurut saya harus lakukan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya. Yaitu pertama, saya harus berdoa, itu yang tidak boleh lepas. Yang kedua, saya harus peduli dan saya harus menyayangi orang tua saya, meminta restu orang tua saya. Yang ketiga, kita tidak pernah jangan pernah berhenti untuk belajar. Untuk waktu luang untuk diri sendiri itu sudah pasti dan harus ada menurut pribadi saya. Setiap di akhir pekan, setiap hari Sabtu saya selalu aktif bermain basket, mengajak rekan-rekan saya baik yang dari kepolisian ataupun dari luar kepolisian untuk bermain basket bersama. Setidaknya untuk melepaskan penat-penat kita saat bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Tak hanya itu, saya juga sering bermain musik sendirian. Kadang saya kalau sedang tidak ada kepentingan yang mendesak, saya ke studio musik, kemudian saya meng-cover beberapa lagu, bermain drum sendiri sampai saya merasa lega, baru saya pulang. Selain itu, saya juga melaksanakan perawatan secara rutin, tidak rutin namun secara kontinu ya. Menurut saya self healing itu bisa dilakukan dari berbagai cara, baik itu dari kesenangan secara mental ataupun dari luar. Dan itu juga penting untuk saya untuk menjaga pola makan. Jadi saya merupakan orang yang selalu tepat waktu dalam makan, baik itu pagi, siang ataupun malam. Karena kuncinya satu, saya tidak ingin sakit. Kemudian untuk waktu saya bersama keluarga sudah pasti saya utamakan. Kalau misalkan saya tidak bisa mendapatkan izin di akhir pekan, saya selalu menelpon kedua orang tua saya. Sekarang kan sudah ada yang namanya teknologi video call. Jadi saya tidak pernah absen untuk video call orang tua saya, apakah itu sudah hanya menanyakan kabar ataupun menanyakan apakah sudah makan atau belum. Itu saya rutin lakukan baik kepada orang tua saya ataupun kepada saudara kandung saya. Cukup sekian dari saya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Perkenalkan, dengan saya Wahyu Yolanda Putri, pangkat Bribda. Saya sekarang berdinas di Biro SDM Polda Lampung, khususnya di Subak Diapers Bakdalpes SDM Polda Lampung. Saya sendiri mendaftar menjadi anggota Polri sebanyak 1 kali dan alhamdulillah saya langsung keterima, dan itu merupakan rezeki saya pertama kalinya untuk bisa menjadi anggota Polri.
Saya mendaftar menjadi anggota Polri melalui jalur talent scouting atau yang sekarang disebut Bintara Rekrutmen Proaktif. Jalur prestasi yang saya miliki yaitu senam ritmik. Prestasi yang pertama yaitu saya pernah mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional. Kejuaraan nasional yaitu saya pernah mengikuti kejurnas, kemudian SEA Games, Asian Games, Asian School Games, dan yang terakhir yaitu kejuaraan di Kairo. Motivasi saya sebagai anggota Polri, khususnya polisi wanita, yaitu ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, dan juga saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, tidak hanya di atlet saja, tetapi ikut serta dalam mengabdikan diri menjadi anggota Polri. Dan orang tua saya sangat bersyukur sekali atas prestasi yang pernah saya raih, dan menurut saya seorang polisi wanita tidak hanya prestasi yang dimiliki, dan dia juga bisa merawat diri dia agar terlihat rapi dan cantik pada saat kegiatan secara langsung dengan masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di sela-sela waktu saya bekerja sebagai anggota Polri, saya juga menyempatkan diri untuk berkumpul bersama keluarga, karena keluarga merupakan hal yang terpenting dalam hidup saya, dan keluarga juga merupakan penyemangat untuk diri saya hingga bisa seperti ini. Selain dengan keluarga, saya juga berkumpul dengan teman-teman, seperti makan bareng, hangout bareng, dan lain-lain. Mungkin itu merupakan cerita saya untuk kalian semua. Semoga dari cerita saya bisa dapat diambil sedikit hal positif untuk kalian terima. Jangan takut bermimpi, gapailah terus cita-citamu, karena yang bisa mengubah masa depanmu hanyalah diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, salam presisi. Perkenalkan, nama saya Bribda Ainun. Saat ini saya berdinas di Biro Rena Polda Lampung. Saat mendaftar menjadi anggota Polri, saya melalui jalur PTU sebanyak 3 kali. Namun, di saat kegagalan yang pertama dan kedua, saya tidak menyerah. Karena menjadi anggota Polri adalah cita-cita saya sedari kecil. Menjadi seorang polwan bukanlah hal yang mudah. Dengan banyaknya kegiatan, tentunya menyita waktu saya bersama keluarga. Namun, sebisa mungkin saat ada kesempatan, saya akan mengusahakan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Hobi saya adalah berolahraga. Olahraga yang saya sukai yaitu lari. Di saat ada kesempatan ataupun hari libur, saya selalu menyempatkan untuk berolahraga. Dan pada saat event Bayangkararan, saya alhamdulillah mendapatkan juara 1 dan mendapatkan penghargaan dari Kapolda. Tabipun, salam presisi. Perkenalkan, saya Adinda Lestari, Bribda NRP 01060192. Saya lahir di Bandar Lampung tahun 2001. Saya merupakan lulusan SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Tahun 2019 saya mencoba mendaftarkan diri saya di salah satu instansi, yaitu instansi Polri itu sendiri. Tetapi sayangnya saya gagal dan saya mendaftar di tahun berikut, di tahun 2020. Di tahun 2020 saya berusaha, saya mulai dari latihan fisik, mulai dari belajar akademik. Saya berusaha agar saya menjadi seorang polwan, dan alhamdulillahnya saya dapat kesempatan untuk menjadi seorang polwan sampai detik ini. Dan motivasi saya untuk menjadi seorang polwan mungkin itu merupakan cita-cita saya dari saya kecil. Karena menurut saya polwan itu gagah, cantik, dan menjadi ikonik di masyarakat. Dan di tahun ini saya diberikan kesempatan untuk mewakili Polda Lampung menjadi Mulia Makanai di JCC Jakarta.
Di tahun ini juga saya diberikan kesempatan untuk mewakili Polda Lampung menjadi Mulai Mekanai di JCC Jakarta, didampingi oleh Kapolda dan Ibu Kapolda, serta diberikan apresiasi oleh Bapak Kapolri dan Ibu Kapolri. Sebelum saya terpilih menjadi Mulai Mekanai perwakilan Polda Lampung, saya sering melakukan perawatan diri, yaitu berupa me time di akhir pekan. Saya sering ke salon, saya sering jalan-jalan bersama keluarga, yang intinya adalah menyenangkan diri saya sendiri untuk mengapresiasi diri saya. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Salwa Syifa Syaira, pangkat Bribda, akrab dengan panggilan Salwa. Saat ini berusia 21 tahun. Saya lahir dan besar di tanah Lampung, tepatnya Kota Bumi, Lampung Utara. Saya dilantik pada Desember 2022 setelah sebelumnya sempat gagal selama 3 kali tes di anggota kepolisian. Kemudian saya juga sempat gagal pada tes-tes yang lain seperti TNI atau kedinasan seperti Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Sehingga saya dilantik pada tanggal 22 Desember setelah berhasil lolos memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada rekrutmen proaktif melalui prestasi sebagai atlet di cabang olahraga bela diri taekwondo. Setelah sebelumnya saya sempat gagal mengikuti tes anggota kepolisian sebanyak 2 kali, saya sempat mengurungkan niat saya untuk menjadi anggota Polri. Saya sudah berhasil meloloskan diri untuk mengikuti seleksi di Universitas Lampung melalui program beasiswa dari gubernur. Menurut saya sudah lebih baik untuk kuliah saja karena juga saya sudah memiliki kepastian dari gubernur sendiri untuk dilantik sebagai PNS karena menjabat sebagai salah satu guru atau penggiat bahasa Lampung yang ada di Lampung ini. Tetapi karena keinginan orang tua saya untuk menyemangati saya agar saya mau mencoba lagi di tahun terakhir saya untuk bisa mendaftar sebagai anggota Polri, akhirnya saya melunakkan diri saya untuk mencoba mendaftar sebagai anggota Polri lagi untuk yang terakhir kalinya. Alhamdulillahnya di tahun yang ketiga ini saya berhasil lolos dan saya diterima menjadi anggota Polri melalui rekrutmen proaktif dengan keterampilan dan keahlian saya melalui prestasi bela diri taekwondo. Alhamdulillah dengan piagam yang saya lampirkan, yaitu piagam terakhir saya di Piala Kapolri Cup, saya berhasil meraih juara 1. Kemudian medali emas yang saya gunakan bisa mengantarkan saya untuk menjadi anggota Polwan dan juga berdinas di Direktorat Samapta Polda Lampung saat ini. Adapun prestasi saya sebelum menjadi anggota Polri, saya mengikuti bela diri taekwondo sejak saya SD. Mulai mengikuti prestasinya saat SMP, saya mengikuti kejuaraan baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Piagam-piagam yang bisa saya lampirkan seperti piagam di provinsi, ada event Lampung Festival Taekwondo, Saburai Cup, dan lain-lain, termasuk Porprov. Kemudian di event nasional ada juga seperti Kapolri Cup, Delta Cup, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2018 dan 2019 saya mendapatkan juara 1 berturut-turut pada event Piala Kapolri Cup. Pada tahun 2016 juga saya pernah mengikuti kejuaraan internasional di Bandung pada saat itu dan alhamdulillah juga saya mendapatkan gold medal atau juara 1. Saya menyukai tantangan. Menurut saya, tantangan merupakan motivasi terbesar saya untuk bisa melangkah lebih maju. Dari tantangan tersebut, saya bisa menjadi lebih baik. Orang tua saya, karena memahami diri saya, mereka seringkali menantang saya untuk apakah kamu bisa melakukan A, melakukan B, melakukan C. Karena saya ditantang dan saya merasa saya harus bisa melakukannya. Itu yang menjadi motivasi saya untuk terus berlatih dan terus bergiat agar saya bisa mencapai prestasi tersebut. Saya tidak pernah lupa untuk latihan, mengatur pola makan, pola istirahat. Saya juga tidak pernah bolos dan absen akan segala hal yang dikatakan oleh pelatih saya, oleh coach saya, instruktur saya, agar saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Di sela waktu saya mengabdi kepada negara, saya menyempatkan waktu saya di setiap akhir minggu untuk bertemu dengan orang tua saya, bertemu dengan keluarga saya.
Karena menurut saya yang bisa membawa saya sampai di titik ini adalah berkat doa dan dukungan dari orang tua serta keluarga saya. Sehingga saya selalu berusaha menyempatkan waktu untuk menemani mereka di setiap jam libur saya. Kemudian bagaimana cara saya untuk merawat diri dan berpenampilan menarik sebagai seorang pelayan masyarakat? Menurut saya, why your looks, it's your personal branding. Sehingga bagaimana cara kita menampilkan diri kita agar terlihat baik di depan masyarakat merupakan bentuk cinta dan juga self reward untuk diri kita sendiri. Sehingga saya selalu berusaha untuk merawat diri saya berpenampilan menarik agar masyarakat juga nyaman, agar timbul opini dari masyarakat bahwa seorang anggota polisi tidak hanya terkenal dengan kerasnya, tidak terkenal dengan tegasnya, tetapi juga terkenal dengan penampilannya yang ramah, sopan, dan juga berperilaku baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.